Pemirsa, ada kabar sangat mengejutkan dari kemenangan dramatis Persija Jakarta lawan Malut United tadi malam. Di mana Direktur PT LIB Ferry Paulus ternyata ikut soroti dan beri komentar mengejutkan begini soal hasil tersebut. Bahkan terang-terangan bandingkan Persija Jakarta dengan Persib Bandung di hadapan media. Di sisi lain, tak kalah heboh, pelatih Persib Boyan Hodak ikut angkat suara soal hal ini. Benarkah demikian? Wah, auto bikin heboh semua. Dirut PT LIB, Ferry Paulus, ternyata ikut soroti dan beri komentar sangat menggemparkan begini soal kemenangan janggal 3-2 Persija Jakarta atas Malut United di lanjutan BRI Super League tadi malam. Sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung, Coach Boyan Hodak, sampai angkat suara begini di hadapan media yang bisa buat bobotoh lega dan bahagia dengarnya. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Laga panas tersaji saat Malut United menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Kieraha Selasa malam kemarin. Pertandingan berlangsung dramatis dan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Macan Kemayoran. Jalannya pertandingan. Sejak peluit awal dibunyikan, Persija langsung tancap gas. Tim asuhan pelatihnya tampil agresif dan mampu membuka keunggulan cepat pada menit ke-7 melalui gol Alaeddin Ajarae yang memanfaatkan umpan Bruno Tubarao. Gol cepat itu membuat tim tamu tampil semakin percaya diri. Malut United mencoba membalas. Alih-alih menyamakan skor, tuan rumah justru kembali kebobolan pada menit ke-28. Kali ini Jordi Amat sukses menggandakan keunggulan lewat penyelesaian yang tenang. Skor 2-0 untuk Persija bertahan hingga turun minum. Malut United tampak kesulitan mengembangkan permainan dan tak mampu keluar dari tekanan. Memasuki babak kedua, Laskar Kieraha tampil lebih agresif. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-77 lewat gol Ciro Alves yang memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Namun hanya 2 menit berselang, Persija kembali menjauh. Fabio Calonego mencetak gol ketiga pada menit ke-80, membuat skor berubah menjadi 3-1. Drama belum selesai. Pada menit ke-82, David Da Silva sukses memanfaatkan umpan Yance Sayuri dan membuat skor menjadi 2-3. Stadion Gelora Kieraha bergemuruh. Malut United terus menekan demi mencari gol penyama. Situasi semakin panas ketika Aditya Warman diganjar kartu merah pada menit ke-89. Persija harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu pertandingan. Meski unggul jumlah pemain, Malut United gagal memaksimalkan momentum. Skor 3-2 untuk Persija bertahan hingga peluit panjang. Kemenangan ini membuat Persija menempel ketat Persib Bandung di papan atas klasemen. Keduanya sama-sama mengoleksi 50 poin. Namun Persib unggul head-to-head dan jumlah pertandingan. Hasil dramatis tersebut ternyata menuai komentar mengejutkan dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ferry Paulus. Dalam pernyataannya, ia menilai kemenangan Persija bukanlah sesuatu yang luar biasa. Kalau saya lihat pertandingan tadi malam, kemenangan Persija itu biasa saja, tidak ada yang terlalu istimewa, ujar Ferry Paulus. Ia bahkan menyebut kemenangan tersebut bisa dikategorikan sebagai faktor keberuntungan. Bisa dibilang mereka menang hoki. Malut United tidak mampu memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah, bahkan ketika Persija harus bermain dengan 10 pemain. Itu seharusnya jadi momentum besar. Menurut Ferry, situasi kartu merah di menit akhir mestinya menjadi peluang emas bagi Malut United untuk setidaknya mengamankan 1 poin. Bukan Persija yang luar biasa, tapi Malut United yang tampil hancur-hancuran di momen penting. Mereka punya peluang, punya keunggulan jumlah pemain, tapi gagal mengeksekusi. Ferry menilai secara permainan, Persija masih belum menunjukkan konsistensi sebagai calon juara sejati. Kalau mau jujur, Persija masih naik turun. Mereka bisa menang, tapi belum benar-benar stabil. Untuk jadi juara itu, butuh konsistensi sepanjang musim, bukan hanya menang dramatis seperti ini.
Tak hanya mengomentari laga tersebut, Ferry Paulus juga membandingkan Persija dengan rival utamanya, Persib Bandung. Bagi saya, Persib masih berada satu level di atas Persija. Dari segi struktur tim, konsistensi, sampai mental bertanding, Persib lebih matang. Ia bahkan secara terbuka menyebut peluang juara musim ini masih condong ke Maung Bandung. Saya tetap melihat Persib sebagai kandidat terkuat juara. Mereka lebih stabil dan tahu bagaimana mengelola tekanan di papan atas. Ketika ditanya soal peluang Persija menyalip di akhir musim, Ferry menjawab lugas. Persija mungkin bisa terus dapat hasil bagus, tapi realistis saja. Paling tinggi, ya peringkat 2. Itu bukan meremehkan, tapi melihat fakta performa mereka sejauh ini. Pernyataan tersebut tentu memancing reaksi publik, apalagi rivalitas antara Persija dan Persib dikenal sangat panas, baik di dalam maupun luar lapangan. Ferry menegaskan bahwa komentarnya murni penilaian profesional. Saya bicara berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan. Liga ini panjang, tapi kalau melihat konsistensi, saya belum berubah pikiran. Persib masih favorit. Kini perdebatan pun menghangat. Apakah kemenangan Persija di Ternate memang sekadar faktor keberuntungan seperti yang disebut Ferry Paulus? Atau justru mental bertahan dengan 10 pemain di laga tandang adalah bukti kedewasaan tim? Dan benarkah Persib masih satu level di atas Persija dalam perburuan gelar musim ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sepakat dengan pandangan Ferry Paulus atau justru melihat Persija sebagai ancaman nyata bagi Persib? Sementara itu, di sisi lain, hasil tersebut langsung memantik komentar dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu memberikan pernyataan yang cukup menghebohkan. Bagi saya, kemenangan Persija itu biasa saja. Tidak ada sesuatu yang membuat kami harus takut, ujar Hodak dengan nada tenang. Ia menilai laga tersebut memang dramatis, namun bukan penampilan yang luar biasa. Mereka menang 3-2, yaitu bagus untuk mereka. Tapi kami fokus pada diri sendiri. Kami tidak melihat hasil itu sebagai ancaman. Menurut Hodak, justru hasil positif yang diraih rivalnya menjadi suntikan motivasi tambahan bagi skuad Maung Bandung. Kalau Persija kalah, mungkin pemain kami bisa sedikit santai karena merasa jarak aman. Itu berbahaya. Justru ketika mereka menang, itu membuat kami tetap lapar dan tidak boleh lengah. Hodak menegaskan bahwa tekanan dalam perburuan gelar harus dihadapi dengan mental kuat. Kompetisi seperti ini dimenangkan oleh tim yang paling konsisten. Kami tahu apa yang harus kami lakukan di sisa pertandingan. Ia pun yakin Persib mampu memaksimalkan peluang yang ada hingga akhir musim. Kami masih punya pertandingan yang harus dimenangkan. Target kami jelas, menang sebanyak mungkin dan menjaga posisi. Pelatih yang musim lalu sukses membawa Persib berjaya itu juga menegaskan ambisinya mencetak sejarah. Kita lihat saja sampai akhir musim. Saya bertekad membuat semua bobotoh bangga. Kami ingin mencetak sejarah dengan hat-trick juara. Pernyataan tersebut langsung disambut antusias oleh pendukung Persib. Hodak menegaskan bahwa timnya tidak akan terpengaruh oleh hasil rival, melainkan fokus menjaga performa sendiri. Liga ini panjang, banyak hal bisa terjadi. Tapi kami percaya pada proses dan kualitas tim kami. Kini, persaingan di papan atas semakin memanas. Apakah Persija mampu terus menekan hingga akhir musim? Atau justru Persib yang akan membuktikan mental juara dan mencatatkan sejarah 3 gelar beruntun? Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sepakat dengan Bojan Hodak bahwa kemenangan Persija bukan sesuatu yang perlu ditakuti? Atau justru hasil dramatis itu menunjukkan mental kuat macan Kemayoran? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut ramaikan perburuan gelar Liga 1 musim ini. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Mauricio Souza puas Persija raih 3 poin. Laga kontra Malut United tak mudah. Persija kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama di Super League 2025-2026. Bertandang ke Stadion Kieraha, Ternate pada Selasa 24.2 malam, Macan Kemayoran sukses membawa pulang kemenangan penting usai menundukkan Malut United dengan skor tipis 3-2. 3 poin ini terasa sangat berharga,
apalagi diraih di tengah tekanan publik tuan rumah dan kondisi fisik pemain yang terkuras akibat jadwal padat. Sejak peluit awal dibunyikan, Persija tampil percaya diri. Mereka mampu memanfaatkan celah di lini belakang Malut United dan membuka keunggulan cepat lewat striker anyar ala Aidin Azaray pada menit ke-8. Gol tersebut menjadi suntikan semangat bagi tim tamu untuk terus menekan. Hasilnya, pada menit ke-28, Jordi Amat menggandakan keunggulan sekaligus membuat Persija menutup babak pertama dengan skor 2-0. Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih sengit. Malut United tampil menekan dan berusaha bangkit di hadapan pendukungnya sendiri. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-77 lewat aksi tajam Ciro Alves yang memperkecil ketertinggalan. Stadion Kieraha pun bergemuruh, memberi energi tambahan bagi tuan rumah. Namun, Persija tak tinggal diam. Mengusung misi wajib menang, mereka kembali menjauh 2 menit berselang melalui gol Fabio Colonego pada menit ke-80. Keunggulan 3-1 membuat laga semakin panas. Malut United yang pantang menyerah kembali memberikan perlawanan. Pada menit ke-82, David Da Silva mencetak gol indah yang membuat skor berubah menjadi 3-2. Sisa waktu pertandingan berlangsung menegangkan dengan kedua tim saling jual beli serangan hingga peluit panjang berbunyi. Usai laga, pelatih Persija Mauricio Souza tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para pemain yang mampu bertahan dan tetap fokus dalam situasi penuh tantangan. Mantan pelatih Madura United itu menilai kemenangan ini sebagai cerminan mental timnya. Ia menegaskan bahwa hasil positif tersebut bukan sekedar soal skor, melainkan bukti karakter yang terus terasah sepanjang musim. Ada momen di pertandingan ketika kami lebih unggul dan seharusnya bisa mencetak gol tambahan untuk mengamankan hasil lebih cepat, ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sang pelatih masih melihat ruang evaluasi meski timnya berhasil meraih kemenangan. Ia menyadari bahwa efektivitas di depan gawang bisa membuat laga lebih nyaman sejak awal. Keberhasilan mencetak 2 gol di babak pertama disebutnya sebagai buah dari strategi yang berjalan sesuai rencana. Pola serangan yang terorganisir dan disiplin bertahan menjadi kunci Persija mampu mengendalikan tempo, terutama di 45 menit awal. Tak hanya itu, Mauricio Souza juga menyoroti faktor non-teknis yang membuat kemenangan ini terasa semakin berarti. Jarak perjalanan dari Jakarta ke Ternate yang tidak singkat menjadi tantangan tersendiri bagi kebugaran pemain. Ditambah lagi, waktu persiapan yang terbatas karena jadwal liga yang padat memaksa tim untuk cepat beradaptasi. Perjalanan dari Jakarta ke sini tidak mudah dan persiapan kami juga tidak terlalu lama. Oleh karena itu, kemenangan ini sangat penting bagi kami, tutur Mauricio Souza. Ucapan tersebut menegaskan betapa besar nilai 3 poin yang diraih di Ternate. Dalam situasi serba terbatas, Persija tetap mampu menunjukkan konsistensi sebagai tim papan atas. Di sisi lain, kekalahan ini tak menggeser Malut United dari persaingan 4 besar. Mereka masih bertahan di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 41 poin, hasil dari 12 kemenangan, 5 kali imbang dan 6 kekalahan. Performa mereka sepanjang musim tetap patut diperhitungkan. Sementara itu, Persija kini terus menempel ketat Persib Bandung di papan atas klasemen. Dengan 50 poin dari 16 kemenangan, 2 hasil imbang dan 5 kekalahan, Persija memiliki jumlah poin yang sama dengan rivalnya tersebut. Namun, mereka masih berada di posisi kedua karena kalah head-to-head. Persaingan menuju tangga juara pun semakin memanas. Setiap laga kini terasa seperti final, dan konsistensi akan menjadi penentu utama. Apakah Persija mampu terus menjaga momentum dan menekan sang pemuncak klasemen? Ataukah justru tekanan di sisa musim akan menghadirkan kejutan lain? Bagaimana menurut Anda? Apakah kemenangan ini menjadi sinyal kuat kebangkitan Persija menuju gelar? Atau masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi? Tulis pendapat Anda dan mari kita diskusikan bersama. Gelandang penuh energi, Fabio Colonego kembali membuktikan betapa vital perannya di sektor tengah Persija Jakarta. Dalam laga pekan ke-22 BRI Super League 2025-26 saat menjamu PSM Makassar, Fabio tampil impresif hingga diganjar penghargaan Man of the Match. Sepanjang pertandingan, pemain asal Brasil tersebut benar-benar menguasai jantung permainan.
Ia tampil dominan, menjadi penghubung utama antar lini, sekaligus menjaga keseimbangan tim agar tetap solid. Ritme permainan Persija pun terkontrol berkat pergerakan dan visi bermainnya yang konsisten sejak menit awal hingga akhir laga. Kolaborasinya bersama Aditya Warman di lini tengah membuat Macan Kemayoran begitu kokoh. Keduanya tampil kompak, saling melengkapi dalam menjaga kedalaman sekaligus mengatur distribusi bola. Hasilnya, lini tengah Persija sulit ditembus dan mampu meredam tekanan lawan. Tak hanya piawai dalam membangun serangan, Fabio juga menunjukkan etos kerja tinggi saat tim kehilangan bola. Ia beberapa kali memotong alur serangan lawan melalui intercept yang tepat waktu sebelum kembali menginisiasi serangan dengan umpan-umpan akurat dari bawah. Perannya begitu komplit, bertahan sama baiknya dengan menyerang. Usai pertandingan, Fabio tak lupa mengungkapkan rasa syukur atas hasil positif yang diraih timnya. Ia menilai kemenangan tersebut adalah buah dari kerja keras kolektif, terlebih persiapan yang dilakukan terbilang singkat. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan ini. Puji Tuhan kami berhasil mengamankan 3 poin di kandang. Kami memiliki utang dari pertandingan terakhir melawan Arema FC, di mana kami gagal menang di rumah sendiri, ucapnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa laga ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ada motivasi tambahan bagi Persija untuk membayar hasil kurang memuaskan sebelumnya, sekaligus mengembalikan kepercayaan diri di hadapan pendukung sendiri. Fabio juga menegaskan bahwa kemenangan ini tidak boleh membuat tim terlena. Ia menilai 3 poin yang diraih harus menjadi pijakan untuk menjaga konsistensi di papan atas klasemen. Kami berhasil mendapatkan kemenangan, dan itu yang paling penting. Kami masih terus berada dalam persaingan untuk memperebutkan gelar juara, tambahnya. Ambisi untuk terus bersaing dalam perebutan trofi jelas menjadi fokus utama. Fabio memahami bahwa perjalanan musim masih panjang dan setiap laga memiliki arti penting dalam menentukan posisi akhir di klasemen. Saat ditanya mengenai performa individunya yang menuai banyak pujian, Fabio justru memilih merendah. Baginya, penghargaan Man of the Match bukanlah hasil kerja seorang diri, melainkan buah dari kekompakan seluruh tim. Kuncinya adalah persiapan. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, maksimal di setiap latihan dan setiap pertandingan. Namun, kemenangan ini bukan karena saya seorang. Semua ini adalah hasil kerjasama bersama rekan-rekan setim. Tanpa mereka, pencapaian ini tidak mungkin terjadi, tandasnya. Sikap rendah hati tersebut semakin menegaskan karakter Fabio sebagai pemain yang tak hanya kuat secara teknis, tetapi juga matang secara mental. Dengan performa stabil yang terus ia tunjukkan, Fabio Calonego kian mengukuhkan dirinya sebagai salah satu motor utama permainan Persija dalam upaya meraih prestasi tertinggi musim ini. Menurut Anda, seberapa besar peran Fabio Calonego dalam menjaga konsistensi Persija di papan atas? Apakah ia layak disebut sebagai gelandang terbaik musim ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.